Speed start from Bolt, but it was Wu Peng on the better start. Frederick Lee now trying to get into this race. It's going to be on the bottom. Oh, look at this! 4.75 seconds. Frederick Leonardo is the Olympic champion. Medali emas untuk Indonesia. Iya, semoga medali emasnya nanti gak ketahan bea cukai. Kalau sampai tuh medali dipajakin kelewatan lo emang. Dear netizen Indonesia, Kementerian Keuangan memastikan kalau medali Frederick DKK bebas bea masuk. Netizen Indonesia ini udah banyak banget mempertanyakan soal nasib medali para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Tentu aja pertanyaannya nggak jauh-jauh dari bea masuk saat kembali ke tanah air. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tuh langkah preventif gitu untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, syukurnya kegundahan para netizen ini direspon sama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Dia bilang bea cukai siap menyambut dengan penuh hormat dan dijamin semua yang diraih bakal bebas bea. Indonesia sendiri saat ini tuh udah dapat 2 medali emas di Olimpiade Paris 2024. Siapa lagi kalau bukan dari Frederick Leonardo dan Rizky Juniansyah. Frederick Leonardo mempersembahkan medali emas di cabang olahraga panjat tebing di nomor speed putra, sedangkan Rizky Juniansyah menyumbangkan medali emasnya dari cabang olahraga angkat besi di nomor 73 kg putra. Kita doakan aja ya semoga para atlet ini bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan lancar ya guys. Lo tau kan Frederick sama Rizky berhasil dapat medali emas di Olimpiade. Nah, ada oknum pemerintah yang pansos bikin poster kayak gini. Paling depan bos, abis dihujat langsung direvisi kayak gini. Background story, jadi ada orang Indonesia yang menang lomba nyanyi di Jepang dan ditagihin biaya 4 juta oleh bea cukai. Jadinya tiap kali ada orang Indonesia yang bawa nama harum Indonesia di luar negeri, netizen tuh pada komen takut piala atau medalinya itu dikenain biaya bea cukai. Berdasarkan yang gue pelajarin, semua barang yang masuk ke wilayah Indonesia itu kena bea cukai, termasuk hadiah atau gift kayak piala, kecuali barang itu termasuk dalam kategori yang dibebaskan dari bea cukai. Nah, sebenarnya piala itu bisa termasuk dalam barang bawaan penumpang, dan kalau misalkan nilainya nggak melebihi dari 500 US dollar, itu bisa dibebaskan dari bea cukai. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi berdasarkan yang gue pelajarin, orang-orang Indonesia yang bawa medali dari SEA Games itu seharusnya nggak dikenain bea cukai atas medalinya. Dan menurut gue seharusnya kalau orang Indonesia bawa nama harum Indonesia di luar negeri, seharusnya piala atau medali yang mereka dapetin itu nggak dikenain biaya bea cukai. Menurut kalian gimana kalau misalkan mereka tiba-tiba ditagih bea cukai? Apakah kalian setuju atau enggak? Terus bea cukai juga, nanti yang dapat medali emas lo pajakin medalinya. Kan peraturan lo begitu, barang berharga yang diperoleh dari luar negeri harus dikenakan pajak, apalagi medali emas. WNI menang lomba di Jepang, dapat piala, tapi pas mau ngirim pialanya ke Indonesia, malah kena pajak bea cukai 4,8 juta. Lah, gimana? Saya mau bicara tentang hadiah kok kena pajak. Jadi, Fatimah Zahra Tunisa tahun 2015 menang lomba nyanyi di TV Jepang. Dia cerita pernah ditagih pajak buat hadiah piala yang dia dapat. Emang katanya pialanya gede banget. Akhirnya pialanya dikirim ke Indonesia. Pas nyampe di Indonesia, Fatimah kaget. Cuma hadiah piala, kok malah ditagih pajak 4,8 juta? Fatimah nggak terima. Langsung dah tuh dia nyamperin kantor bea cukai di Bandung sambil bawa bukti kalau itu cuma hadiah, nunjukin video lomba, sampai disuruh nyanyi buat bukti beneran bisa nyanyi. Aduh, nggak cuma itu, Fatimah masih aja ditanya sama petugasnya, kamu ada uang berapa sekarang? Bisa bayar berapa? Agak maksa ya. Tapi kalau kata Ditjen Bea Cukai, emang ada aturannya soal barang dari luar ke Indonesia. Meskipun itu barang hadiah, ketentuannya nilai barang maksimal 3 USD. Lebih dari itu bakal kena bea masuk dan pajak impor. Coba deh, menurut teman-teman gimana? 2 atlet kontingen Indonesia berhasil memperoleh medali emas dari gelaran Olimpiade Paris 2024. Yakni dari cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi kelas 73 kg. Namun netizen Indonesia justru geger dengan pencapaian tersebut. Mereka khawatir medali emas para atlet akan dikenakan bea masuk oleh bea cukai. Terkait hal ini, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo langsung memberikan responsnya melalui media sosial X pada Jumat 9 Agustus. Dilansir dari tribunnews.com, Justinus Prastowo mengatakan bahwa medali emas dari atlet Olimpiade Paris sangat bermakna bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa atlet Indonesia yang meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 akan bebas bea masuk ketika kembali ke tanah air. Halah, baru dapat 1 emas aja udah bangga. Aneh sih lu yang ngomong gini. Apa gak merinding lihat ini ya? Beda sepersekian detik. Semuanya viral new, ini yang harusnya trending kemana-mana. Ucapan atau flyer pejabat muka segede gaban, mohon maaf, minggir dulu ya. Kalau mau ngasih bonus boleh banget, kasih apresiasi. Oh iya, semoga medali emasnya nanti gak ketahan bea cukai. Selamat untuk emas pertama Indonesia. Bikin kita semua bangga melihat sang saka merah putih berkibar diiringi lagu Indonesia Raya di ajang panggung tertinggi olahraga Olimpiade Paris. Terima kasih semua pahlawan yang sudah menyumbangkan medali. Terlebih Bang Frederick.
seorang atlet panjat tebing asal Pontianak telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Kapan lagi ngelihat bendera kita lebih tinggi dari Mama Rika sama Cina? Bang Fedrik ini lahir tahun 1997, artinya masih Gen Z dan berprestasi. Mana yang bilang Gen Z itu males dan gak ada prestasi? 6 gelar juara dunia dan medali emas Olimpiade di tangannya, Fedrik Leonardo telah menempatkan dirinya dalam daftar legenda olahraga Indonesia. Semoga semua cabur perlahan bangkit, prestasi melejit, dan apresiasi ke atlet jangan sedikit. Debat tetap pakai adab. Inilah pancaran bangga seorang ibu melihat sang anak menggenggam emas Olimpiade. Adalah Rizky Juniansyah, 21 tahun, yang membuktikan diri sebagai lifter terkuat di kelas 73 kg Olimpiade Paris 2024. Dan untuk kedua kalinya di hari yang sama, Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade Paris. Rasa haru sang ibu tak terbendung saat menelpon kampung halamannya, sembari menjadi saksi saat seluruh arena Olimpiade bergemuruh mengeluhkan sebuah hati. Rizky Juniansyah. Rizky, makasih ya telah menjadi harapan baru olahraga Indonesia. Menyala medali emasnya. Ya, perilaku aparat Bea Cukai ini terus menjadi sorotan, salah satunya yang viral di media sosial, yakni seorang warga mengunggah curhatan pernah dipaksa membayar pajak dari kiriman piala juara lomba menyanyi di luar negeri. Kementerian Keuangan meminta maaf atas insiden tersebut. Warga bernama Fatimah Zahra Tunisa memenangi lomba menyanyi di Jepang. Piala yang dimenanginya ia kirimkan dari Jepang karena terlalu besar untuk dibawa langsung. Di media sosial ia menceritakan saat ingin mengambil paket kiriman piala dari Jepang itu, ia diharuskan membayar pajak sebesar 4 juta rupiah oleh petugas bea cukai. Videonya ini saya yang nyanyi, saya memenangkan acara tersebut. Tapi di situ staffnya bilang kayak, masa sih ini kita masih belum percaya gitu. Kita bingung, KTP ada, berkas ada, video ada, dan saya rasa muka saya sama yang di video nggak terlalu beda gitu. Ya. Jadi saya bingung harus buktikan dengan cara apa lagi. Kemudian staffnya bilang, ya udah kamu nyanyi aja deh di sini gitu. Meski Fatimah akhirnya bisa membawa pulang pialanya tanpa membayar sepeser pun, namun ia sempat ditanya punya uang berapa untuk membayar. Setelah itu, tapi aku pikir dengan semua berkas yang sudah lengkap dan aku sudah selesai nyanyi pun, itu langsung jadi 0 rupiah dan bisa langsung bawa pulang. Tapi ternyata staffnya ini kita ada beberapa kali tawar-menawar gitu, kalau segini gimana, kalau segini gimana. Kementerian Keuangan pun buka suara tentang hal ini. Staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo meminta maaf atas apa yang dialami Fatimah. Di akun media sosialnya, Justinus menyatakan, "Kami memohon maaf secara tulus atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sungguh berempati dan menyesalkan kejadian ini. Doa kami, Mbak Zahra semakin sukses. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan." Sebelumnya, jajaran bea cukai juga menjadi sorotan publik setelah salah satu pejabatnya viral di media sosial karena dianggap pamer harta kekayaan.